Bicara soal ekonomi Indonesia, biasanya nama presiden yang sering disebut. Tapi sebenarnya ada satu jabatan yang sangat menentukan, yaitu Menteri Keuangan. Dia menjaga keuangan negara, mengatur pajak, utang dan APBN, bahkan menyelamatkan ekonomi kita saat krisis. Pertanyaannya, dari Orde Baru hingga sekarang, siapa Menteri Keuangan Indonesia yang terbaik? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Menteri Keuangan adalah pengelola uang negara. Bisa dibilang, ia adalah chief economist sekaligus bendahara negara. Kalau kebijakan fiskal salah langkah, dampaknya bisa luar biasa, inflasi melonjak, utang membengkak, bahkan bisa terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial. Jadi, siapapun yang duduk di kursi Menteri Keuangan seringkali ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Di era Orde Baru, ada nama Ali Wardana, Menteri Keuangan yang paling lama menjabat, yakni 15 tahun, sejak 1968 sampai 1983. Ia dikenal sebagai tokoh stabilitas, berkat kebijakan fiskalnya, inflasi yang sempat menembus 650% di era 60-an bisa ditekan hingga di bawah 10%. Lalu ada Radius Prawiro yang melanjutkan tongkat estafet. Radius memperkuat sistem keuangan, memperdalam pasar modal, serta menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi. Keduanya sering disebut sebagai arsitek ekonomi Orde Baru yang menjaga pondasi pertumbuhan di tengah perubahan zaman. Memasuki akhir Orde Baru, Indonesia dihantam krisis moneter sejak 97 sampai 98. Nilai rupiah anjlok, perbankan kolaps, ekonomi terjun bebas. Di masa sulit ini, muncul nama Mar'i Muhammad. Beliau dikenal sebagai Mr. Clean, berani melawan korupsi dan mendorong transparansi anggaran. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 5 tahun, yakni sejak tahun 93 sampai dengan 98, dan meninggalkan teladan integritas yang dikenang sampai sekarang. Memasuki tahun 2000-an, Indonesia butuh pemulihan pasca krisis. Di era Presiden SBY, muncul Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Ia melakukan reformasi besar di bidang pajak dan bea cukai, memberantas mafia peradilan fiskal, dan memperkuat kredibilitas APBN. Dunia internasional pun mengakuinya. Sri Mulyani sempat dipercaya sebagai Direktur Pelaksana World Bank sebelum kembali menjadi Menteri Keuangan di era Jokowi. Tak heran, ia dianggap sebagai salah satu Menteri Keuangan paling berpengaruh di Asia. Di era Presiden Jokowi, Sri Mulyani kembali dipercaya memimpin Kementerian Keuangan. Di tangannya, Indonesia menghadapi tantangan global, perang dagang, pandemi COVID-19, hingga ancaman resesi dunia. Kebijakan fiskal ekspansif, bantuan sosial, hingga program pemulihan ekonomi nasional digerakkan. Beliau menjadi wajah Indonesia di forum-forum global. Sri Mulyani mengundurkan diri dan digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik pada 8 September 2025. Beliau bukan orang baru di bidang ekonomi. Sebelumnya, ia adalah Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, pernah menjadi staf khusus di Kementerian Koordinator Perekonomian, dan anggota Komite Ekonomi Nasional. Sebagai seorang ekonom, Purbaya dikenal dekat dengan isu perbankan dan stabilitas keuangan. Tantangan terbesarnya
menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia di tengah tantangan global, mengatasi pengangguran, perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta memastikan utang negara tetap sehat. Bisakah Purbaya menyamai reputasi pendahulunya? Waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana kinerja Menteri Keuangan Indonesia? Aliwardana unggul dalam menjaga stabilitas jangka panjang dan menurunkan inflasi. Radius Prawiro dikenal mampu memperkuat pondasi keuangan dan modernisasi kebijakan ekonomi di masa transisi pembangunan. Mar'i Muhammad dikenal karena integritas dan keberaniannya melawan korupsi. Sri Mulyani menonjol dengan reformasi fiskal, kredibilitas APBN, dan pengakuan internasional. Purbaya Yudi Sadewa yang baru saja dilantik masih menanti ujian waktu untuk membuktikan kemampuannya. Indonesia punya tokoh-tokoh hebat di Kementerian Keuangan. Mereka bukan hanya menghitung angka, tapi juga menjaga masa depan Indonesia. Siapa Menteri Keuangan terbaik Indonesia menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda sebagai media sharing dan pembelajaran di antara kita. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.